Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyya ba'dah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia dan anugerah alam, sumber daya alam yang luar biasa untuk bangsa kita, di mana kemudian Allah memberikan kekayaan mineral, kekayaan potensi laut, kekayaan minyak bumi, gas, dan sebagainya. Kalau kita melihat bahwa data yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebagai negara pengekspor atau memiliki komoditas yang tinggi, di mana yang pertama dari sisi kelapa sawit atau kemudian CPO ini nomor 1 dunia. Kemudian yang kedua juga nikel yang sekarang menjadikan bahan baku chip dan sebagainya juga sekarang nomor 2. Demikian juga batu bara nomor 4 dunia. Jadi artinya inilah kemudian Allah berikan kekayaan yang luar biasa kepada Indonesia. Namun kalau kita melihat sumber daya yang diberikan Allah kepada kita rasanya tidak signifikan memberikan kesejahteraan bagi bangsa kita. Ini terbukti ya, bagaimana dari sisi data jumlah penduduk miskin kita masih sekitar 23,85 juta atau sekitar 8,47%. Demikian juga tingkat pengangguran ini masih mencapai 7,46 juta orang atau 4,8%. Ya, demikian juga utang pemerintah yang jatuh tempo 2025 kemarin hampir 800 triliun dan cicilan bunga yang dalam APBN hampir 552,9 triliun. Artinya kalau seandainya sumber daya alam tadi digunakan sepenuhnya, kemudian dimanfaatkan sepenuhnya untuk rakyat, rasanya ini kemudian akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat kita. Namun yang kemudian terjadi, itulah yang kita bisa saksikan pada saat ini, bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam lebih mengarah kepada liberalisasi secara mutlak. Kebijakan-kebijakan yang kemudian semakin liberal, dan bagaimana sikap pemerintah yang berpihak kepada asing dalam berbagai macam kasus sengketa pengelolaan aset negara yang berkaitan dengan sumber daya alam. Dan demikian juga kalau kita lihat tekanan asing yang demikian kuat, ya, bagaimana mempengaruhi sikap dan kebijakan pemerintah kita. Kalau kita perhatikan dari beberapa hal yang kemudian terjadi, ternyata kalau kita melihat dari sisi beberapa regulasi, ini sebetulnya sudah lama. Bagaimana undang-undang penanaman modal asing dari tahun 69 itu merupakan awal dari kemudian penguasaan sumber daya alam oleh asing. Kemudian yang kedua juga bagaimana pasca krisis ekonomi 97 ternyata ini yang diakui pemerintah ya, di mana kemudian lembaga-lembaga asing ini memberikan bantuan tanpa istilahnya hal yang diminta oleh mereka ya. Dalam arti seperti Undang-Undang Migas tahun 2001, kemudian Undang-Undang Kelistrikan, ya, Undang-Undang Sumber Daya Alam dan sebagainya ini, memang negara atau lembaga asing seperti USAID, kemudian Bank Dunia, World Bank, atau IMF sendiri memberikan bantuan yang besar. Dan ini tentu di balik itu ada kepentingan, ya, tentu adalah liberalisasi migas ataupun energi kepada mereka. Dan kita bisa saksikan pada saat ini, ya, beberapa kasus yang terjadi kemarin di Sulawesi, ya, di mana di situ adalah komoditas nikel, dan kita tahu bahwa nikel adalah ke depan adalah bahan utama untuk cadangan listrik ya, kendaraan-kendaraan listrik ya. Jadi apa yang kita lihat pada saat ini di Sulawesi Tenggara khususnya, di situ adalah industri ataupun itu ya adalah perusahaan-perusahaan asing, terutama Cina ya. Belum lagi kalau kita lihat sumber daya alam lain seperti migas dan sebagainya, jauh kita tahu adalah dikuasai sebagian besar oleh asing. Ada Exxon, ada mobil oil dan sebagainya. Nah inilah yang menggambarkan bahwa kedaulatan penguasaan terhadap sumber daya alam kita justru ada di tangan asing. Kemudian yang kedua adalah bagaimana secara aturan juga ini adanya penyimpangan dari Konstitusi Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita melihat dari pasal 33 yang mungkin sering kali kita sampaikan, ya, ayat 3, bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara,
dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat, ini rupanya juga tidak terjadi, ya. Karena buktinya tadi beberapa sumber daya alam yang strategis ini justru dikuasai oleh asing, ya, atau swasta, ya, sehingga inilah yang kemudian lepasnya tanggung jawab negara, ya, dari pengelolaan sumber daya alam yang dimandatkan oleh undang-undang. Jadi artinya apa? Tentu dari semuanya ini, apalagi terakhir kita menyaksikan kejadian kemarin di Sumatera, ya, dengan banjir bandang, ya, kemudian juga kemarin baru terjadi juga di daerah Banten, bahkan di beberapa daerah lain. Ini salah satu faktor terutama di Sumatera adalah rusaknya ekosistem, di mana kemudian hutan yang memang harus menjadi penyangga ekosistem dari derasnya curah hujan dan sebagainya ini kemudian justru rusak. Ya, jadi ini kembali bagaimana Islam memberikan satu solusi terhadap problematika khususnya dalam pengelolaan tambang. Tentu ini kita kembali kepada bagaimana hadis Rasulullah SAW disampaikan bahwa an-nasu surakatu fi salasin alma al-kala an-nar. Ya, jadi ini menggambarkan bahwa Islam telah memandatkan sumber daya alam yang berkaitan dengan masalah air, alma, kemudian al-kala hutan, dan anar, sebagian mufassir mengatakan adalah barang tambang, ini adalah kepemilikan umat. Nah, masalah dalam eksplorasi dan eksploitasi inilah yang kemudian diserahkan kepada pemerintah, ya, tidak diserahkan kepada swasta atau asing. Jadi kita bayangkan kalau hutan saat ini yang terjadi adalah kemudian terjadi kerusakan ekosistem akibat, ya, kemarin perluasan kelapa sawit, kebun kelapa sawit, ya, atau kemudian perusakan oleh pertambangan liar dan sebagainya, inilah penyebab utama dari rusaknya ekosistem yang terjadi pada saat ini. Kenapa? Karena itu sudah diizinkan oleh pemerintah untuk mengelola, dan fakta di lapangan terjadi eksplorasi dan pengerusakan yang tidak terkendali. Bagaimana hutan saat ini oleh laporan WAHI juga sudah sangat berkurang jauh dalam 10 tahun terakhir, sehingga daya serap air, ya, ini sangat berbeda. Kemarin barangkali kita menyaksikan, ya, di satu YouTube, ya, yang membandingkan antara daya serap hutan dan daya serap terhadap kelapa sawit itu sangat-sangat jauh. Sehingga inilah alasan kemudian sawit juga adalah tumbuhan dan sebagainya, itu satu yang harus dibantahkan. Jadi artinya hadirin rahimakumullah bahwa inilah Islam memberikan sebuah solusi cara dalam penanganan atau pengelolaan tambang, di mana pertama barang-barang tambang adalah milik umat. Yang kedua adalah bagaimana pemerintah harus mengambil alih, ya, atau mengelola, mengeksploitasi dan eksplorasi, dan digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi tidak hanya sebatas pajak atau tidak sebatas, ya, mungkin ekspor pajak sebagainya, ini tidak sebanding. Bayangkan saja kandungan mineral yang luar biasa ini kalau kemudian dipegang oleh pemerintah, emas, ya, kemudian ada batu bara, tembaga, nikel, apalagi nikel yang sangat strategis untuk energi ke depan, ya, untuk sebagai cadangan nanti istilahnya kendaraan listrik ke depan, ini sangat strategis. Sehingga inilah yang harus kemudian dikuasai oleh negara. Sehingga inilah Islam adalah sebagai solusi. Tentunya kita sebagai kaum muslimin dan kita sebagai negara yang mayoritas muslim harusnya kemudian sadar dan menyadari bahwa ketika terjadi penyimpangan terhadap aturan Allah dan Rasulnya, maka terjadi kerusakan. Oleh karena itu, marilah momentum saat ini menjadikan kita mengkaji, menggali Islam, dan bagaimana Islam memberikan solusi terhadap problematika dalam hal ini pengelolaan tambang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.